budaya kita jauh lebih hebat, jauh lebih unggul, maka kita jangan mabuk budaya luar. Usia Indonesia saat ini sudah hampir 77 tahun. Tapi tetap saja budaya orang lain masih dianggap lebih baik dari budaya kita sendiri. Budaya Arabisasi kini semakin tumbuh subur di tengah masyarakat. Bahkan bukan cuma budaya, bahasa sehari-hari masyarakat kita pun sudah begitu sangat terkontaminasi bahasa Arab. Seringkali tokoh-tokoh agama Islam di negeri ini menggunakan atau menyisipkan kata-kata antum, ana, sukron, ahwan, dan sebagainya dalam berbicara sehari-hari ataupun dalam dakwah-dakwanya. Makanya, jika sekarang ini banyak anak-anak muda dan beberapa kalangan lalu sok-sokan menggunakan kata kearab-araban, itu sangatlah wajar. Wong ustadz dan kiainya juga seperti itu. Padahal, apa susahnya sih bilang kamu, aku, terima kasih, sama-sama, kan maknanya juga sama, suku katanya juga sama. Budaya Arabisasi ini kini sudah mulai tumbuh subur di mana-mana. Banyak dari para pribumi yang sudah mulai lupa dengan budayanya sendiri. Padahal budaya kita begitu sangat dihargai di dunia internasional. Tapi di negeri sendiri, masyarakatnya malah mengagung-agungkan budaya Arab. Padahal budaya itu sangat mencerminkan sebuah bangsa, dan suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menjaga budaya secara turun-temurun yang berasal dari nenek moyang kita. Sebenarnya budaya tidak membutuhkan sebuah inovasi besar-besaran untuk menjadikannya tetap eksis keberadaannya. Walaupun dampak dari globalisasi yang terus menghantui, tetapi budaya hanya butuh dilestarikan dari masyarakat itu sendiri. Kepercayaan diri masyarakat dan rasa cinta akan budaya itu merupakan hal terpenting dari nilai sebuah budaya. Agar budaya itu tetap bisa bertahan dan dikenal di dalam negeri maupun luar negeri. Ngomongin masalah budaya, saya Mbah Wiro sungguh prihatin. Karena melihat saat sekarang ini banyak anak-anak muda yang ngomongnya itu ente, ana, antum, dan lain sebagainya. Mereka sudah terkontaminasi dengan budaya kearab-araban. Bahkan memberikan nama anak-anaknya saja sudah kearab-araban. Jadi budaya kita sudah mulai tergerus. Dulu kalau orang Jawa itu namanya identik dengan O ya. Ada Joko, ada Bejo, ada Warno, dan lain sebagainya. Kalau Sunda itu identik dengan A, Asep, Ujang, Engkus, Endang. Tapi karena tergerus dengan budaya kearab-araban tadi, sekarang sudah sedikit yang menamai dengan nama budaya kita. Padahal masalah nama itu kan doa atau harapan. Yang pasti ya, tidak harus kearab-araban. Yang jelas tuh yang penting Islami. Contohnya Bejo. Bejo itu kan harapannya kan mendapatkan keberuntungan. Itu juga Islami, tidak mesti harus namanya Arab. Yang kadang-kadang Mbak Wiro sendiri tidak tahu tuh maknanya apa. Dan budaya Nusantara ini beraneka ragam, dan Indonesia sudah diakui oleh dunia. Budayanya itu sangat hebat, lebih unggul. Bahkan kalau tidak salah, gamelan
Itu di Amerika sana banyak yang mempelajarinya. Tari jaipongan di Inggris juga banyak yang belajar. Bahkan tari pendek itu mendunia. Jadi kita ini harus melestarikan budaya kita sendiri, jangan ikut-ikutan berkontaminasi budaya luar. Kalau kita tidak melestarikan budaya kita, jangan salahkan negara lain yang mengklaim. Contohnya kemarin tuh ada Reok Ponorogo diklaim sama Malaysia. Itu harusnya menjadikan pelajaran buat kita semuanya, harus melestarikan budaya negeri sendiri, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa. Kalau Anda ingin belajar suatu agama, silahkan belajar sampai Anda sepandai mungkin ya, tapi harus bisa membedakan mana agama, mana budaya. Semuanya yang berbau kearab-araban tidak mesti itu agama. Ya, kalau pakai gamis, pakai cadar itu budaya. Konon katanya Abu Jahal, Abu Lahab yang tidak muslim juga pakai gamis. Jadi kalau Nusantara ya tidak perlu ikut-ikutan. Yang penting menutup aurat. Tak pakai sarung juga sudah menutup aurat. Wanitanya pakai kerudung juga sudah menutup aurat. Yang penting tidak berpakaian yang bisa membuat rangsangan pada lawan jenis gitu ya. Dan bukan hanya budaya Arab saja, budaya negeri manapun ala barat misalnya jangan kita ikutin. Budaya Indonesia itu, budaya Nusantara khususnya, coba Anda perhatikan, semuanya unggul, semuanya hebat. Dari segi musik misalnya, bukannya Mbak Wiro menjelek-jelekan, bukan, ini hanya sekedar supaya kita berpikir. Coba lihat tuh kampus, hanya apa sih, hanya dipukul tak belum. Tapi kalau gamelan musiknya enak, layak. Tapi yang namanya budaya, yang namanya tradisi, ya buat mereka juga meskipun sekedar ember dipukul-pukul juga udah enak ya. Sekali lagi Mbak Wiro bukan untuk menyelekkan, ini hanya saja agar Anda itu melestarikan budaya sendiri, jangan mabuk budaya luar. Sekali lagi, kalau bukan kita yang melestarikan, nanti ada negara yang menyerobot, mengklaim kita bisa kebakaran jenggot. Dan sekali lagi, Anda yang terutama anak-anak muda itu kalau dipolitisasi tentang agama mudah terpengaruh, mudah percaya. Kemarin ribut-ribut masalah wayang haram, itu jelas-jelas ingin merusak budaya kita. Wayang yang ciptaan Wali Songo yang sudah menjadikan budaya kita dibilang haram. Berada Pancasila haram, menyanyikan Indonesia Raya haram, sampai-sampai dasar negara dibilang haram mau diganti dengan paham yang konon katanya mengikuti sunnah Nabi. Ini kan keterlaluan. Jadi Anda semuanya juga harus berpikir secara rasio, jangan mudah dipolitisasi oleh bangsa luar, mengatasnamakan agama, padahal mereka itu berpolitik ingin mengobrak-abrik negara kita. Contohnya bilang ini haram, itu haram, akhirnya dasar negara haram, kan itu kurang ajar. Coba Anda pikirkan. Sekali lagi buat Anda yang muda-muda, silahkan kalau mau belajar agama, silahkan. Seperti Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno juga sudah membuat pidato yang isinya itu, Anda kalau mau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen
jangan menjadi orang Yahudi begitu. Itu ada videonya. Marilah kita dengarkan video dari Bapak Presiden kita, Bapak Soekarno. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Pidato dari Bapak Presiden Soekarno tadi yang isinya adalah mengimbau kepada kita semuanya harus melestarikan budaya negeri sendiri. Bisa Bapak ulangi perkataan beliau Bapak Soekarno, Anda kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, Anda kalau mau jadi Islam jangan jadi orang Arab, Anda kalau mau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Ya intinya Anda harus tetap pada jati diri sendiri, jati diri bangsa Indonesia yang punya beraneka ragam budaya yang adiluhung. Budaya Nusantara ini seperti Mbak Wiro katakan tadi di muka lebih unggul, lebih hebat, lebih adiluhung daripada budaya-budaya yang lain. Makanya Anda jangan mabuk budaya luar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.